bahkan menjadi seorang dai pun itu sebenarnya adalah esensi non Iya, formal. Ketika kita menjadi seorang betul, dai, kemudian kita membuat TPA di masjid, itu kan non formal itu. betul Pak. Atau minimalnya kita menjadi tempat curhatnya teman kita Teman atau sebaya. pasangan hidup kita. Itu sebenarnya merupakan esensi bimbingan konseling dalam ranah non formal. Bisa juga informal, keluarga gitu ya. Atau non formal berarti ke teman, ke sahabat, ke tetangga. Kita menjadi bagian dari apa namanya? Esensi BK dalam ranah non formal. Betul nggak Bu? Betul. Kira-kira Tadi itu memang yang saya sempat pahami. memang dalam benak mau sampaikan bahwa intinya untuk BK atau kita disebutnya nanti konselor setelah mendapatkan materi BK, walaupun memang bukan secara spesifik atau khusus kita spesifik di BK-nya gitu. Ya, seorang dai adalah konselor atau ustadz atau ustazah atau daiyah, kemudian juga orang tua. Nanti ada dalam tugas kelompok, orang tua adalah konselor, guru adalah konselor. Jadi semua sebenarnya Pak Budi ya. Nah, tadi contohnya, contoh real dari Pak Agus langsung disampaikan bahwa membuka TPA, membuka layanan konsultasi, atau memberikan layanan konsultasi kepada teman, atau dalam bahasa di sekolah itu tutorial teman sebaya. Itu berlaku juga di jenjang perguruan tinggi. Saat ini kita seperti itu. Itu bisa Bapak seperti itu. Syukuran Pak Agus melengkapi ya. Jazakumullah khairan Pak Agus. Demikian Pak Budi, sudah lebih jelas ya Pak Agus juga ya. Ya alhamdulillah nih udah ada bibit-bibit sebagai konselor nih Pak Agus sama Budi juga nih. Ya, baik, berarti dilanjut aja ya untuk presentasi individu, only 5 minute, hanya 5 menit, dimulai dari Ahmad, atau langsung dalam bentuk real tugas aja nih, gimana nih, supaya semuanya berperan. Kita mau efektifkan waktu, berperan, semuanya punya peran, siapkan catatan, nanti ada beberapa perwakilan atau sampling untuk praktis untuk praktek sebagai konselor. Match dengan pertanyaan, match dengan tema esensi BK. Setuju? Setuju. Oh, syukron. Nah, berarti nanti yang mau tampil Ahil Habib nih, tadi jawab setuju duluan ya. It's okay, no problem. Okay, are you ready? Semangat bro, semangat bro. Temanya tadi Ahli Ahmad adalah bimbingan. Ahli Ahmad temanya apa? Bimbingan pribadi, Bu. Nah, bimbingan pribadi. Nah, bagaimana sebagai konselor membimbing individu atau pribadi langkahnya? Berarti teknik layanan bimbingan pribadi. Apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang mau kita berikan layanan pribadi kepada konseli? Contohnya konseli, sebenarnya di sini temanya sudah Ibu buatkan. Kode etik bermedia sosial. Jadi bagaimana cara memberikan bimbingan kepada pribadi-pribadi atau Ana mau yang secara klasikal aja Bu, prakteknya atau simulasinya atau demonstrasinya silakan. Tadi apa ini pakai model penunjukan atau kesiapan diri nih? Yang lain sudah paham? Yang Ibu maksudkan paham? Jadi tuh presentasinya itu kita langsung mempraktekkan aja gitu ya Bu ya, nggak perlu menjelaskan gitu. Enggak, Apon ini dari siapa pertanyaan? Tunggu. Faiz Bu. Oh, kenapa Pak Is? Kenapa Ahi Faiz? Apon? Jadi tadi maksud Ibu itu ini kan untuk presentasinya gitu Bu. Ini for all sebenarnya. Jadi kalau Ibu lebih kepada tataran praktek, gimana sih semua teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan sebagai menjadikan diri sebagai konselor. Nah tadi udah Ibu buatkan temanya adalah kode etik bermedia sosial. Oh misalkan Faiz, Bu saya memberikan layanannya klasikal, berarti saat ini Faiz sebagai konselor memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah silahkan itu misalkan contoh walaupun bukan tugas kelompoknya. Atau terlebih lagi, Bu, saya kan individu, maksudnya tugas individu, saya mau tampil. Oh, silahkan. Good, seperti itu.
Jadi supaya Ibu lihat nih satu-satu semuanya, oh iya aktif minimal ada on cam depan kamera, good, thank you, syukron, seperti itu ya. Jadi gimana nih? Gimana ketua kelas? Gimana Bapak-bapak? Sebenarnya kalau BK emang harus lebih banyak praktek loh, karena kita nanti ranahnya praktek langsung, bukan hanya berupa teoritis-teori mempreparekan apa sih langkah yang mau kita ambil, kemudian ada catatan, kemudian mempraktekannya, dan lain sebagainya. Jadi match antara BK dan psikologi. Atau Ahmad Jadi, Bu, siap? maaf, Bu. Ahmad. Bu, sebentar, Bu. Iya, Mau Faiz? tanya lagi, Bu. Misalkan nanti kan saat presentasinya gitu ya, sedikit penjelasan terus langsung saya mempraktekannya gitu, Bu, Faiz langsung gitu. tentang apa Guru ya? Kalau adalah Ibu cek konselor, dulu, Faiz ya. Oh, ya. Faiz sudah siap gitu. Ya maksudnya nanti, Bu. Oh, oke. Iya, maksudnya nanya dulu gitu. Oh, gitu Oh, boleh nggak, Bu? Jadi kan bisa biasanya seperti itu, presentasi bisa. itu kan penjelasan Ya, terus gitu loh, Bu. betul. Makanya kan intinya pada proses pembelajaran sebenarnya pada implementasi atau tataran prakteknya. Bagaimana sih kita mempraktekkan, apalagi memang kita memantaskan diri sebagai konselor, sebagai baiklah walaupun belum menempuh program psikologi, kita ini adalah seorang psikolog seperti itu yang memiliki kepemahaman tentang ilmu jiwa. Berarti boleh ya, Ya. Bu, gitu, Bu ya? Boleh. Jadi Alhamdulillah. sekarang siapa dulu nih? Alip sudah siap ya atau Alip? Boleh, Bu. Alip atau Ahmad dulu nih? Kalau Ahmad kan sebenarnya memang karena harusnya di Alip kemarin dulu, Bu. karena Alip dulu. Alif aja, Bu. kemarin belum maksimal, jadi bolehlah switch dengan yang lain seperti itu. Tafadol, siapa dulu? Singkat padat jelas tadi sebenarnya tidak harus dengan tampilan. Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Andrea sudah siap nanti ya? Kalau pakai tampilan gimana, Bu? Kenapa Ahi, Kakang? Kalau pakai tampilan, Bu. More better, lebih bagus. Sudah siap kan? Urutannya kan? Bu, mau tanya, Bu. Iya, Riko, Tafadol. Nah, itu kan saya kan misalnya bagian apa tuh cara Ntar, Ibu lihat aja. laporan BK, laporan bimbing konsseling. Oh, udah ketemu, udah ingat. Ya, Riko laporan apa? bimbing konsseling. Nah, itu kan Oh iya, laporan. singkat atau jelas ya. Nah, itu kalau misalnya Kalau tidak laporan, ketampilan itu kan kalau membutuh waktu lama, Bu. Itu gimana, Bu? laporan Ahi Soleh, Bu. laporan nih ya. Jadi yang makanya saat ini misalkan mempraktekkan sebagai konselor tentang kode etik bermedia sosial, nah Ahi sudah siapkan laporannya nih. Dari data konseli, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya, alamat, misalkan kelas, apakah misalkan konselinya itu karyawan seumpama, atau misalkan santri atau apa, seperti itu. Baik, Bu. Sebentar. Berarti sebelumnya itu sudah menyiapkan aja, Bu ya? Iya. Tinggal nanti kita presentasiin, jadi kita terangin satu persatu, Bu ya? Iya, Kakak, Dede, Kak. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya baik, ayo silakan Ahmad untuk mengefektifkan waktu. Ahi Ahmad, Tafadol. Bimbingan pribadi, langkah yang harus disiapkan bimbingan pribadi adalah langsung gitu aja. Bimbingan pribadi kan? Bu. Tidak usah. Atau Ahmad mau share screen sama Ibu atau sama... Tapi Ibu belum download loh. Gimana aja, Bu? Iya. Ambil. Ya, ambil. Jangan nangis. Ya. Ada yang diangkat itu. Bu, saya dulu. Bu. Oh, boleh. Yang udah siap, Alif atau Al-Ghifari? Boleh, Bu. Siapa aja, Bu? Alif aja mungkin, Bu. Iya, ayo Tafadol. Alif sudah siap kan? Insya Allah, Bu. Iya. Lagi perjalanan dulu, Bu. Apon ini sambil iklan ya. Ada yang sakit gigi nih, jagoan Ibu. Baik, Bu. Ya, Tafadol. Siapa Alif dulu ya? Ya, boleh, Bu. Iya, Tafadol. Mau saya
Sebentar, Ibu belum dijadikan itu, belum bisa share screen. Tapi kan belum show. Coba aja kirim ke Nana tuh. Kayak aduh sebenarnya udah Ais udah ngedapetin lagi gitu kayak Halo. Oke, baru Ibu coba lagi. Ibu try again. Alif mana tadi ya? Sudah Ibu buka ya, mana ya? Sebentar. Oh, nggak ada ya? Sudah Ibu buka kok nggak ada ya? Alif, Afwan. Oh, sudah Ibu buka nggak ada di listnya ya? Coba jadiin host dong, maaf. Nana. Lu besar. udah ya. Oh, langsung dari Alif ya? Tafadhol. Ayo, siap? Sudah? Sudah ya, Bu? Dari Alif, dari Ibu ini? Dari Alif, Bu. Oh iya, tafadhol. Mana? Kok belum muncul? Belum Mas Arif, belum. Nah, sudah. Udah. Wis. Sampun. Tafadhol. Langsung isinya aja, Ahi. Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Juwairah dan kawan-kawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bimbingan klasikal. Ya, bimbingan klasikal. Ya, apa sih bimbingan klasikal itu? Ya, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sedangkan klasikal itu menurut KBBI secara bersama-sama di dalam kelas. Menurut paparan di atas, bimbingan klasikal berarti proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya, yaitu dengan metode berkelompok atau banyak orang. Jadi bimbingan klasikal itu konseli yang dilakukan dengan metode berkelompok. Seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam metode bimbingan klasikal. Yang pertama, metode ekspositori, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode ekspositori tertulis, yang keempat metode diskusi kelompok, kelima metode permainan, yang keenam metode permainan simulasi, yang ketujuh metode homeroom, yang kedelapan metode permainan kelompok. Ya, sebelum slide selanjutnya, saya ingin ingin permainan sedikit, boleh nggak ya, Bu? Apa dong? Halo, Bu Siti. Iya. Saya ingin mempraktekkan metode klasikal di
kelas BK ini, boleh nggak? Boleh. Ya. Tadi kan mau udah diminta. Ya, sebelumnya kita cek dulu ya, kita antara ikhwan dan akhwat. Ya. Yaitu permainannya itu tebak-tebakan. Kelompoknya itu ikhwan dan akhwat ya. Saya cek suara dulu ya. Yang ikhwan mana suaranya? Cek. Aduh. Yang akhwat silakan, mana suaranya? Hadiro. Hadir. Ya. Permainan ini yaitu tebak-tebakan yang apabila salah satu menang baik ikhwan atau akhwat. Kalau ikhwan menang, konsekuensinya akhwat harus menyepakati kalau laki-laki itu tidak selalu salah ya. Kalau ikhwannya menang, akhwat harus menyepakati laki-laki itu tidak selalu salah. Tapi kalau akhwatnya menang, ikhwan harus menyepakati kalau laki-laki itu harus peka terhadap wanita. Setuju? Gas lip. Oke. Setuju banget kita mah. Diangkat. Pertanyaan pertama yaitu fakultas apa yang paling sopan? Terus apa lip? Fakultas apa yang paling sopan? Fakultas Agama Islam. Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Fakultas Ya. Agama Islam. Itu cowok duluan yang jawab itu, woy. Ya, Pak Oke, Agus, ya. Pak Agus duluan. Kita kunci. Pak Agus duluan. Ya. Fakultas yang paling sopan itu fakultas farmasi. Nah, betul. Akhwat. Menang ya. Jadi menang ya. Belum permisi menang. terus gitu Belum ya, menang. Lip. Keren. Iya, farmasi gitu ya kan. Permisi soalnya. 1 poin, ikhwan 0. Apa tadi alasannya? 1 poin. Permisi Pak Ustaz. Makan. Pak Dia Agus. farmasi gitu. Permisi, farmasi. Makasih. Oke, Pertanyaan Next. selanjutnya. satu lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bahasa Inggrisnya tekanan itu push. Kalau tekanan tugas dari dosen itu apa? Pusing. Ya, pusing. Itu udah dijawab sama Ayah Algifari. Ya, Seri. satu sama. Pertanyaan terakhir. Para Bu Alif. Pertanyaan terakhir yaitu kota yang nasibnya kurang baik. Malang. Sorry. Nah, betul. Malang. Ikhwan, Menang. Udah menang. Ya. Kan mantap dah. Menang. Bukan menang. Oke. Baik. Ya, berarti akhwat harus setuju kalau laki-laki itu tidak selalu salah. Salah. Masih Benar. Baik, Ya. berarti semuanya masih fokus. Oke, kita tutup pertanyaannya. Kemudian saya lanjut ke prinsip bimbingan klasikal. Prinsip bimbingan klasikal. Pengertian prinsip merupakan suatu yang harus diperhatikan, bahkan dipegang teguh untuk dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Demikian halnya dalam yang menyelenggarakan layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok. Ya, jadi bimbingan klasikal itu mempunyai prinsip. Kalau bimbingan klasikal aja mempunyai prinsip, maka laki-laki harus mempunyai prinsip juga. Setuju? Setuju. Setuju, Mas. Setuju. Udah pada ngantuk gini. Alfi, kesimpulannya? Ya, di sini ada beberapa poin-poin prinsip, yaitu saya bacakan 3 aja ya.
Yang pertama, layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok diperuntukkan bagi semua peserta didik. Yaitu maksudnya, layanan bimbingan klasikal itu materinya untuk semua peserta didik, bukan individu. Ya, jadi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, yaitu bimbingan dan konseling itu tidak boleh merubah jati diri ya seorang konseli, yaitu seorang konseli harus menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif, yaitu maksudnya bimbingan dan konseling itu dijelaskan atau di apa ya namanya, pokoknya nilai-nilainya positif yang diberikan untuk konseli, ya seperti itu. Ya, kesimpulannya bentar Bu. Ya, kesimpulannya bimbingan konseling sangat dibutuhkan terutama bagi orang-orang yang memiliki permasalahan dalam kehidupnya sehingga dia dapat menyelesaikan persoalannya. Bimbingan konseling juga diperlukan untuk mengembangkan potensi diri agar terlatih dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan salah satu metode bimbingan konseling yaitu bimbingan klasikal, di mana bimbingan ini dilakukan dengan cara berkelompok, di mana konselor membimbing para konseli agar emosi yang dipendam tersalurkan secara positif sehingga merasakan ketenangan. Karena ketenangan dalam pikiran merupakan kunci dalam menyelesaikan masalah. Ya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran ya, ada ayat Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Yaitu sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau pengen tenang itu larinya ke Allah ya, jangan bikin status atau hal-hal yang aneh. Ada di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu kan artinya bergemuruh. Bergemuruh itu kan hawanya bikin tegang. Jadi kata Allah, kalau kamu punya masalah, ingat aku. Biar tenang, biar masalahnya selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya masalah itu pasti selesai. Tidak akan diuji seorang hamba sesuai kemauan hamba tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kayak Fani, pertanyaan Ibu, ketika dengan teman-teman yang curhat banyak tugas kuliah, ayo, siapa yang mau jawab? Mohon bantu. Belum lagi tugas ini, udah muncul ini, siapa yang mau jawab? Ayo. Jawab apa Bu? Apa Bu pertanyaannya Bu? Ya kan tadi kan gini, janganlah mengeluh, semua pasti selesai bla 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 gitu ya penjelasannya. Nah, maksudnya ada nih, makanya kemarin Ibu selalu memotivasi gitu. Nah, bagaimana nih tataran praktek mempraktekannya khususnya kepada diri sendiri dan kepada teman-teman dengan ketika ada seperti itu. Tugas matkul A belum selesai, ada lagi matkul B. Ayo, gimana nih treatmentnya? Gampang Bu. Gini Bu. Gampang Bu. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena sudah terlalu pusing Bu. Sudah terlalu pusing. Gitu. Oke, yang lain ada ya? Ngopi. Sebenarnya dia semangat dalam segala hal. Tetapi dengan dia terlalu pusing dan akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak patut yang dikeluarkan. Begitu Bu. Ayo, ada yang merasa begitu? So, Pakai filosofi kopi Bu. Bisa nggak baik kepada Allah Bu. Syukuran Abdul. Enggak, maksudnya dengan seperti itu gimana nih sebagai konselor, sebagai psikolog, artinya yang sudah mempelajari mata kuliah itu. Jadi kita praktekkan, kita implementasikan terapi terhadap diri sendiri atau konseling terhadap diri sendiri, kan nanti ada tuh yang bagian mengkonseling diri sendiri atau pribadi individu sendiri. Nah, itu gimana? Ayo silakan yang mau jawab.
Akhi Labib, Pak Guru, silakan. Berdoa pada Allah dan meminta pertolongan atau petunjuk pada Allah, Bu. Baik, yang Labib, Akhi Labib, Bapak Labib. Ya, Tapadol, masukannya. Disemangatin Bu supaya dia semangat lagi. Baik, berarti Semangatinya pakai apa, Bro? Doa, dorongan amplop. Oh, alhamdulillah. Oh, angkur pakai amplop berarti ya? Kalau nggak Iya. dikasih amplop gimana tuh, Bro? Mungkin Kira-kira. mempunyai motivasi yang tinggi, Bu. Oh, motivasinya dapat dari mana? Motivasi mungkin dari dari tujuan atap. tujuan awal dia seperti Oh, minta betul. Allah. Kalau misalkan tujuan awalnya dia bingung gimana tuh? Nah, Kalau itu bingung, Ahli Faiz makanya. itu belum punya tujuan. Oh, gitu. Sebenarnya nggak punya tujuan. Berarti gak ada dorongannya dong, Bu, berarti, Bu. Tunggu. Ini Uhtinya pada kemana nih? Uhti. Tidur, Bu, tidur. Ya, Bu. Itu bukan nih, Bu. Adiro, Bu. Memberikan tanggapan. Soalnya ini munculnya dari Uhti nih. Tuh, butuh support system, Bu, kayaknya, Bu. Tapi gak ngaruh tahu. Gak ngaruh. Itu munculnya dari Uhti. Dari seorang Uhti. Ibu, kalau pengalaman saya sendiri, boleh ya Bu? Boleh. Nah, menghadapi banyaknya tugas-tugas yang yang diberikan ke kita, khususnya saya di Bu ya, karena saya itu udah lama nggak belajar seperti ini, belasan tahun gitu. Tiba-tiba saya masuk ke dunia pembelajaran formal seperti ini, saya kayak diserbu banyak tugas gitu. Jadi sangat wajar sekali saya tuh akhirnya dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyita juga ditambah dengan tugas-tugas yang banyak tadi, akhirnya ya bikin pusing juga sebenarnya gitu kan, bikin pusing. Tapi saya lagi mencari cara gimana caranya biar pusing-pusing itu akhirnya hilang, jadi ganti dengan keringanan gitu mengikuti perkuliahan ini. Saya dari kemarin itu lagi masih nyari polanya Bu sebenarnya kalau saya sendiri. Pola dari kesekian banyaknya mata kuliah yang hampir semuanya ngasih tugas, saya belum tahu polanya seperti apa. Misalnya saya dikasih tugas untuk bikin makalah. Sebenarnya kalau hanya sekedar kopas itu ya bisa aja cepet gitu kan, kopas dari banyaknya materi yang tersebar di dunia Google itu kan kita bisa, tapi secara teknis juga perlu pengetahuan juga. Makanya kemarin saya sempat nanya ke dosen bahasa Indonesia Pak Saiful itu kan, apakah nggak masalah kalau seandainya makalah kita itu hanya kopas, bukan pemahaman kita dari bacaan-bacaan yang ada, kemudian kita tulis ulang sesuai dengan pemahaman sendiri. Katanya nggak masalah. Ya saya sendiri sih sebenarnya sampai saat ini lagi mencari pola pembelajarannya, sehingga nanti saya tuh merasa ringan ketika dikasih tugas, ngasih ya dari para dosen itu. Mungkin dari teman-teman gitu ya, ada yang lebih sudah paham betul nih polanya seperti ini. Jadi ketika kita diberi tugas itu udah nggak merasa beban lagi, bahkan menikmati. Kalau saya sendiri belum menemukan Bu. Skala prioritas itu, mungkin Pak, yang pertama. Yang pertama skala prioritas. Yang berikutnya memang betul kita harus punya buku referensi atau pegangan langsung yang berupa seperti ini, hard copy. Artinya landasannya lebih kuat. Nanti kalau dengan adanya buku seperti ini kita bisa menambahkan menurut idea kita, karena kan kita harus membuka pola pikiran kita, menuangkan dalam tulisan tersebut seperti itu. Oke, Afwan Jidan. Berikutnya adalah mungkin Ahmad atau Al-Ghifari yang sudah siap, karena kita harus mengefektifkan waktu. Tadi juga Afwan karena masuknya Ibu mau sampaikan tadi 20.07, ternyata sampai 20.20 masih gitu ya Afwan. Tidak apa-apa, mudah-mudahan artinya yang terpenting adalah
muatannya ada pada Ahi dan Uti, Bapak dan Ibu guru paham akan mata kuliah yang tadi dan yang saat ini khususnya, karena sama-sama materi kuliah yang memang harus kita tempuh, harus kita dapatkan itu. Jadi gimana? Selanjutnya untuk yang tadi praktek, sebenarnya tadi alih-alih match sekali, matching artinya tepat ketika memang langsung praktek sebagai konselor karena layanannya bimbingan konseling. Seperti yang tadi akan Ibu tugaskan ke semuanya. Tugas lagi, Bu. Gimana? Kang Givari sudah siap? Kang. Ya, Bu. Bentar, Bu ya. Ibu manggilnya pas banget ya, Afwan ya. Bentar, Bu. Hai Sony, lagi sip 1. Alhamdulillah bisa hadir sip 1. Iya, Bu. Sip 1. Oh, alhamdulillah. Sudah ya, ini sudah ditunaikan materinya ya, dan seru ya membuka pemikiran. Ayo Kang. Ya, Bu. Minta tolong Nana untuk share screen. Intinya aja, Kang. Udah. Oh. Langsung aja, Kang, praktek. Belum bisa, Bu, prakteknya, Bu. Kan bimbingan kelompok kan? Iya. Iya, dalam kelompok tuh misalkan 5 sampai 7 orang. Yang tadi Ibu sampaikan temanya, tema layanannya, layanan bimbingan kelompoknya, kode etik bermedia sosial. Kan matching sama Kang Givari yang paham dengan media sosial. Aduh, nggak terlalu paham-paham banget, Bu. Aduh. Atau dibantu, jadi konselornya 2 orang nih, yang buka siapa gitu. Itu lebih seru Kang, tataran prakteknya. Gimana, Ibu? Atau berkolaborasi sama Ahmad Firdaus, itu bimbingan pribadi, ya. Bimbingan kelompok pun saya masih belum paham, Bu. Oh. Ya, Tafadol kalau mau sampaikan, langsung ke kuncinya aja, main yang utamanya, bimbingan kelompok. Bentar. Gak apa-apa kan, Bu, ya, Bu? Ya. Bu. Ya, langsung ininya. Ya, Bu. Siap. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya saya untuk Silakan, Kang. arti dari pengertian bimbingan kelompok sendiri yaitu kelompok adalah kegiatan dalam membantu murid atau kelompok murid melalui kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat. Kok Ibu nggak dengar ya, Kang? Ah, masa, Bu? Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas ya. Kedengaran nggak, Bu? Udah, coba. Dari bimbingan dan konseling kelompok adalah kegiatan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah di kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Nah, menurut Prayitno, tujuan bimbingan kelompok secara khusus antara lain adalah melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk ruang lingkup yang lebih besar. Untuk fungsinya yaitu memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Lalu ada punya pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan itu berbagai hal tentang apa yang mereka kerjakan. Lalu ada diri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bikin.
dibicarakan dalam kelompok. Keempat, ada menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap melaksanakan yang program sebelah. Keanggotaan bimbingan kelompok itu, nah ini dalam keanggotaan kelompok ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain ada jenis kelompok, lalu ada umur anggota kelompok, kepribadian, hubungan awal, dan ada jumlah anggota kelompok. Nah ini untuk manfaat bimbingan kelompok sendiri. Yang pertama itu adalah anak dapat mengenal dirinya melalui hidup bergaul dengan orang lain, sehingga dapat mengambil sikap bagaimana kalau lebih atau bagaimana kalau kurang. Lalu yang kedua ada dalam interaksi sosial terpengaruh sifat dan sikapnya menjadi baik. Misalnya menghargai orang lain, kerjasama yang baik, tanggung jawab, disiplin, kreatif, saling mempercayai, dan sebagainya. Yang ketiga dapat mengurangi rasa malu, agresif, penakut, emosional, pemarah, emosional, dan sebagainya. Lalu yang kelima dapat mendorong anak lebih gairah di dalam melaksanakan tugas, suka berkorban kepada kepentingan orang lain, suka bertindak teliti dan hati-hati. Dapat mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan interpersonal. 7, dapat mengembangkan kemampuan pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan untuk meningkatkan kemampuan tersebut dalam kontak sosial dan sekolah. Dan masih ada lagi ya. Cukup sekian, pendek sekali. Lalu untuk sudah? Iya Bu. Sudah. Ya, syukron. Berarti yang sudah individu tadi Alif sama kesimpulannya Bu gimana Bu? Kang Givari. Silakan disimpulkan aja. Ya. Tidak harus melihat slide kan? Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya, dan juga manusia mampu mengaktualisasikan dirinya bagaimana seharusnya di dalam kelompok. Manusia dapat menyelesaikan masalahnya ketika secara bersama-sama dibahas dan diselesaikan. Jadi bisa melalui diskusi, kan ya. Lalu di dalam pendekatan kelompok ini manusia diajak untuk mau mengeluarkan pendapatnya dan membantu bagaimana menyelesaikan masalah itu terjadi pada dirinya. Dan itu juga manusia dilatih agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan berani mengambil konsekuensi baik buruk atas tindakan yang dilakukan. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk Ahi Ahmad atau berikutnya, sebenarnya berikutnya adalah Ahi Ahmad langsung praktek sebagai konselor aja. Kalau praktek belum pati paham, Bu. Berarti, oh iya, Andre juga sudah siap ya? Ada Ibu Dewi ya? Selanjutnya di malam ini harusnya jadwal Bu Dewi ya? Maaf Bu. Ya. Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Boleh Pak Agus. Gini, mengenai tadi itu kan Ibu sempat bertanya kepada kita semua tentang apa namanya sikap konselor dalam menghadapi mahasiswa yang pusing karena banyaknya tugas kuliah. Bisa nggak kalau saya simpulkan bahwa apa yang tadi sedang kita lakukan, terus kemudian tadi ada yang memberikan jawaban, memberikan solusi, itu kita sebut sebagai bimbingan kelompok yang tadi barusan dijabarkan oleh Mas Givari. Iya. Atau lebih masuk ke bimbingan klasikal. Saya masih agak bingung antara bimbingan klasikal dengan bimbingan kelompok. Yang barusan yang saat ini terjadi itu klasikal karena diterima dan dipahami atau didengar oleh beberapa, dan karena kita beradanya dalam satu kelas itu otomatis klasikal. Ketika dikatakan klasikal berarti di dalamnya adalah include pribadi dan kelompok sebenarnya dalam tataran praktek atau realnya, Pak. Terus makanya tadi ya. Kalau kelompok yang bagaimana, Bu? Sebenarnya gini, misalkan kalau kelompok, contoh realnya, misalkan dalam satu kelas nih,
sudah dibentuk nih, atau dari saat ini kondisi kita 41 ya atau 42 tadi kurang lebih dibagi 4 kelompok, berarti 10 ada yang 12, ada yang 11 orang. Nah itu langsung misalkan ternyata ketika ibu pilih nih kelompok random ya, artinya Ahi Uti perempuan dan Awad dan Ihwan misalkan random acak, ini butuhnya misalkan butuhnya motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Berarti kan beda nih. Kelompok A, kelompok B, dia dari segi motivasi bagus. Cuman ada kurangnya di butuh layanan bimbingan tentang misalkan attitude misalkan gitu ya. Berarti udah terbagi dua kelompok udah dengan 2 tema berbeda sesuai kebutuhannya. Bisa dipahami Pak Agus? Oh, jadi kalau kelompok itu satu kelas kemudian dikelompok-kelompokkan gitu ya? Pak Agus bisa dipahami? Ya, kalau kelompok itu berarti satu kelas itu kemudian dibagi-bagi gitu ya? Betul, misalkan kayak Sesuai saat ini dengan- kita 40 dibagi 4. Kalau Biar klasikal sama. berarti kita satu kelas itu semua. Ya langsung makanya tadi di awal gimana nih mau praktek sebagai konselor, misalkan yang mau sampling, mau satu perwakilan, misalkan siapa di kelas ini, maksudnya kelas real saat ini mensimulasikan atau mendemonstrasikan atau misalkan latihan ya atau simulasi istilahnya, atau mempraktekkan bahwa saya sebagai konselor nih, bahwa teman-teman yang lain adalah konseli atau klien kita. Silahkan, tadi temanya sudah Ibu siapkan tentang kode etik dalam bermedsos atau kode etik dalam bermedia sosial. Nah, itu udah langsung kita berikan layanan secara klasikal. Kita sampaikan dulu media sosial itu apa sih, ini kita berikan dulu paparan materi tentang media sosial, kemudian kita tanyakan kepemahamannya, baik buruknya, negatif dan sebagainya, termasuk juga kode etiknya kita sampaikan. Terus misalkan karena nih dari data hasil penelitian dan sebagainya ternyata banyaknya misalkan ya dari media sosial tuh banyaknya yang uncontrol dan lain sebagainya, seperti itu. Begitu Pak. Berarti secara tidak langsung tadi sebenarnya kita sedang melakukan bimbingan klasikal ya Bu ya? Klasikal. Tadi Ibu sudah jawab klasikal, tetapi di dalamnya ternyata contoh misalkan tadi ada yang misalkan dari segi kita sebagai konselor nih, Ibu bisa memahami misalkan ternyata individu A, B sampai F ternyata kurang pahamnya di ini loh, berarti dia butuh layanan ini. Nanti kita agendakan layanan pribadi kah, kelompok kah, seperti itu. Jadi kita yang mengklasifikasi, kita yang membagi. Karena kita memahami punya data, terlebih data misalnya kita udah punya data database siswa, nama, kelas, sekolah asal dan lain sebagainya, kemudian hobi dan lain sebagainya. Punya itu kita udah punya data konseling. Begitu ya, Pak Agus. Iya Bu. Baik Bu. Syukron Pak Agus. Yang lain gimana Pak Him nih? Gimana ya Ahmad? Apa nih nanti kelewat sama kelompok berikutnya lagi nih? Periode berikutnya kan udah ganti lagi dari kemarin kan 5 harusnya 5 tampil 5, kemudian pekan ini 5, pekan berikutnya insya Allah 5 lagi untuk yang individu. Untuk yang kelompok juga kebetulan waktunya only 8 menit berdasarkan jadwal. Cuman kalau berdasarkan tadi kita mulai 8.20 berarti agak mundur juga ya. Karena khawatirnya korupsi waktu. Ya, kelompok tuh berarti siapa ya? Kelompok 2 siapa? Saya Bu. Anaya ya? Ya, Naya. Sekarang mulai. Sebentar, berarti konsep dasar BK ya. Ini materinya sudah Ibu share kemarin ya. Berarti sudah siap. Langsung tanpa slide aja, langsung sampaikan siapa perwakilan konsep dasar BK itu apa aja sih gitu. Sebentar Ibu cek nih, Ibu cek yang lain, Ibu cek all. Masih menyimakkah? Ayah Ahmad, silakan garis besarnya aja. Bimbingan pribadi adalah berarti yang tadi Ibu katakan sebenarnya ya, bahwa kita pun secara otomatis menjadi konselor atau memberikan layanan bimbingan terhadap diri kita sebelum orang lain.
Contohnya dalam ketika kita menghadapi banyaknya tugas dan lain sebagainya. Bisa dipahami, Ahi Ahmad? Apa sih langkah yang kita berikan untuk bimbingan pribadi? Atau yang udah dituliskan apa sih? Kan Ibu sampaikan kemarin ya, ketika kita mau sesuai jadwal, buat garis besarnya atau tema-tema utama atau inti, main tema inti, main tema itu maksudnya ya. Tema utama, apa ya, tentang pribadi, tentang kelompok, tentang konseling, klasikal. Kemudian untuk berikut-berikutnya seperti itu. Kemudian, apa nih sambil menunggu kesiapannya. Jadi dari beberapa yang sudah mengumpulkan untuk BK baru sampai 21 ya, Ibu cek di yang upload tugas. 21 mahasiswa maksudnya. Kemudian masih sekitaran penulisan nama di cover. Maksudnya cover tuh tampilan awal. Masih banyak yang belum standar gitu. Penulisan kah, kemudian font kah, dan lain sebagainya. Terutama font jidan, terutama nama ibu. Khawatirnya jadi ini ya, jadi hal yang biasa, kesalahan biasa, kecil, dianggap biasa, jadi biasa gitu. Paham? Karena nanti untuk pas penulisan karya tulis atau khususnya skripsi itu sangat signifikan ya, Ahyuti. Titik koma, spasi, huruf besar, huruf kecil. Ya. Afwan, bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa. Kemudian satu lagi yang tadi juga sempat disampaikan sekilas oleh Pak Budi, ketika kita bisa mengambil, bolehlah dituliskan daftar pustaka atau referensinya, dan mohon dicek mapel bimbingan konseling, tetapi yang diambil misalkan dari psikologi itu tidak berseberangan. Ibu tidak sebutkan namanya ya, karena ketika Ibu cek di upload, tugas yang diupload, wow gitu. Jadi Ibu lihat kok ini tidak sinkron karena terlalu fokus mengcopy tanpa di editional atau editing. Kemudian juga ketika dijadikan dari Word ke PPT, atau ke PDF, tanpa di page-nya, tanpa dicek halamannya. Jadi ketika di PDF kan, ya numpuk. Belum selesai yang satu, udah ada bacaan yang harusnya di bawah gitu. Bisa dipahami? Bisa. Itu sebenarnya masih skala kecil ya, maksudnya ringan gitu. Apalagi misalkan kalau benar-benar penulisan real karya ilmiah kita atau jurnal atau artikel ya. Jadi dimulai dibiasakan. Kan sudah belajar bahasa Indonesia juga kan? Naura, udah ini waktu itu ya. Kemudian Apun, ayo silakan karena waktunya terus berjalan. Abdul atau tadi? Bu, saya dulu boleh, Bu? Iya boleh, iya karena pekan depan kerja kan tadi sudah Iya, japri Ibu kan. Betul, Bu. Langsung garis besarnya aja, Ahi. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke materinya aja ya. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul proses membimbing diri sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan pokok, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan membimbing diri sendiri itu. Nah, membimbing diri sendiri adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membimbing dirinya sendiri demi mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses membimbing diri sendiri ini? Yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan ini bisa tujuan jangka pendek, jangka panjang, atau tujuan seumur hidup. Biasanya, untuk menentukan tujuan, secara umum kriteria yang digunakan adalah dengan menentukan kriteria dengan menggunakan SMART lah intinya. Kita menentukan tujuan kita secara spesifik, measurable, kemudian expectable, realistis, dan timely. Kemudian yang kedua adalah dengan menentukan bagaimana cara untuk bisa sampai ke tujuan tersebut. Misalkan teman-teman nih ada yang kuliah di BKPI karena memiliki tujuan pengen jadi konselor, begitulah kira-kira.
Kemudian yang ketiga adalah memetakan kelemahan dan kekuatan diri sendiri untuk untuk bisa mengambil langkah yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan action atau tindakan setelah kita menentukan tujuan dan kita memetakan kelemahan dan kelebihan. Hal selanjutnya adalah melakukan action. Karena semua itu tadi percuma kalau kita nggak melakukan action. Kemudian yang terakhir adalah mereview apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah sesuai hasilnya ataukah belum. Dan jika belum, kita mungkin bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, demikianlah 5 langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses membimbing diri sendiri itu. Ini Mas Andre lagi ngapain, Jai? Lagi ngapain? Lagi ngapain, Mary? Syukron. Gak mabu. Syukron, Ahi Andre, syukron. Bentar dulu, jadi kesimpulannya adalah membimbing diri sendiri itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita perlu tekad yang kuat ya, karena tadi ada teman-teman yang pusing sedikit saja karena masalah tugas, sudah mau menyerah itu karena tekadnya mungkin kurang kuat ya. Dan kita perlu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam proses membimbing diri sendiri itu. Syukron, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khair, Ahi Andre. Cukup bagus karena pekan depan tugas izin, tapi nanti ketika izin ada tugas ya dari Ibu. Tugas tambahan lah sebagai pengganti, sebagai replace untuk izin itu harus memang ada tugas. Betul ya, untuk membimbing diri sendiri yang seperti tadi di awal kita mulai perkuliahan, bagaimana kita melakukan bimbingan pribadi, kelompok, klasikal, termasuk ya khususnya memberikan atau layanan bimbingan kepada diri sendiri. Jadi tadi disampaikan menentukan tujuan dan lain sebagainya, kemudian juga kalau yang Ibu tuliskan di sini kita harus mapping plan ya, kita memetakan ya. Tadi juga ada ya kata-kata memetakan itu ya. Jadi kita petakan nih, makanya tadi contohnya adalah kita di BKPI tujuan akhir mungkin konselor, apakah di ranah pendidikan formal ataupun non formal seperti itu. Nah jadi kembali lagi, ini tadi sudah disampaikan, artinya mudah-mudahan semuanya termasuk dalam hal ini Ibu juga bisa mapping plan, bisa time management, bisa emotion control, good emotion, dan lain sebagainya. Jadi bisa dalam tataran prakteknya, bukan hanya sebatas teori atau sebatas hanya di saat perkuliahan. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Ahyuti, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru? Insya Allah. Pak Uswah sepertinya belum terlihat, Pak Uswah ya? Pak Uswah, apakah hadir? Pak Uswah, oh iya, tidak terlihat dari Pak Uswah ketika izin pun berhalangan, harus ada informasi ya. Ini Pak Uswah kenapa nih beliau Pak Guru nih? Afwan Bu, jaringannya Bu. Oh, Afwan. Jaringannya nge-lag terus. Ternyata ada nih, alhamdulillah. Ada Bu, menyimak Bu dari tadi. Kalau dipanggilnya dengan penuh panggilan hati hadir ternyata ya. Insya Allah hadir Bu. Baik Pak Uswah, syukron Afwan Jidan tadi ya. Dikira tuh Bapak nggak ada, pas dilihat list nggak ada. Baik, kalau Ibu mau menyesuaikan saja waktunya ya. Iya Bu. Kita cukup kan? Pasti setuju kalau bilang cukup. Ya kan, jujurlah padaku. Sampai 50 berarti Bu. Afwan Ahi. Setuju Bu, setuju. Ini kalau Ibu bilang, Ibu sampaikan, Ibu mau cukupkan, Ibu mau tepat waktu, walaupun tadi masuknya agak geser karena ya itulah unpredictable condition ya, kondisi yang di luar perkiraan. Ibu tadinya memberikan waktu ketika 20.07, artinya 20 jam 8:07. Pertama pernah 2 kali masuk, masih running. Ibu sebagai sesama pendidik ada kode etik tidak enak lah. Jadi akhirnya Ibu memberikan lagi ruang untuk mungkin Ahyuti akan minum dan lain sebagainya, atau misalkan sholat dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata tadi berlanjut sampai di 20. Padahal Ibu sudah siap ya sebenarnya, seperti yang Ibu sampaikan di grup itu ya. Jadi gimana kalau misalkan saat ini on time hanya lebih 2 menit kita closing? Ada pertanyaan pastinya. Bu, saya kan belum tampil, kelompok 2 belum, gimana? Makanya harus quick action, ekstra cepat geraknya. Gimana? Saya Pilihan masih ada pada Ahi dan Tuti semuanya dan Bapak Ibu Guru.
Usulan saja Bu, usulan Penasaran, saja Bu. Kenapa Boleh, Bu, Pak? diusul. Iya Pak Budi. Ya berkaitan sama tugas-tugas yang harusnya disampaikan sama malam hari ini. Kalau bisa disampaikan hari ini malam ini Betul. buat minggu depan Nanti biar. jadi menumpuk ya. Oke, berarti siap Anaya dan kawan-kawan garis besarnya karena sebelumnya ini sudah masuk materi pembahasan dan sudah di-upload oleh Ibu materinya. Anaya. Rahmawati Bu. Tafadol. 3 orang kan? Sama Kalabib Bu. Sama? Sama Naura berempat. Oh 4. Naura terus sama siapa tadi? Kalabib. Oh Pak Labib. Where are you? Afwan, Syifa hadir nggak Syifa? Syifa. Uhti Syifa. Aina, Fi Aina. Uhti Syifa nggak hadir teman-teman ya? Ada. Oh, Afwan. Soalnya tak terlihat dan belum terdengar. Baik, alhamdulillah Afwan ya. Silakan dibuka oleh siapa? Tanpa harus share screen? Nggak apa-apa. Perwakilan aja apa gimana Bu? Ya, tafadhol perwakilan. Yang bahasanya cepat, lancar. Penyampaiannya cepat, lancar, tepat, singkat, padat, jelas. Pak Labib kali. Pak Labib silakan. Iya Bu, Labib aja Bu. Ayolah Pak. Ayo Pak Labib. Bapak Abqari. Tafadhol. Iya nih Bu, saya laki-laki sendiri lagi Bu. Lah, it's okay, harus pede. Pede, Bib, pede. Mau ngajak Riko. Boleh Bu. Udah langsung aja Pak. Jangan ke saya, Bib. Seperguruan gitu ya. Langsung garis besarnya adalah konsep dasar BK. Oke, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ummatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen kita Ibu Siti Juwaria. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung ke inti aja ya Bu. Ya, tafadhol. Saya akan membahas apa yang dimaksud dengan konseling. Perlu sama-sama kita ketahui, konseling memiliki pengertian yang sama dengan bimbingan. Bedanya konseling itu lebih bersifat individual dan profesional antara konselor yang terlatih dengan klien. Untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sebelumnya perlu juga kita ketahui istilah bimbingan itu berdiri sendiri, sama sekali tidak mengandung pengertian konseling. Kemudian periode berikutnya kata bimbingan dan konseling atau yang disingkat dengan BK dengan bersamaan meskipun maknanya menjadi ambigu karena dalam satu kata berisi 2 makna. Kemudian mengalami perkembangan lanjutan hingga istilah konseling berdiri sendiri. Sekaligus dia membuat pengertian bimbingan juga di dalamnya. Ya. Betul Bu. Baik, alhamdulillah karena memang intinya sudah disampaikan juga materi ini cukup singkat padat jelas. Pak Labib, Syukron dan kelompoknya juga sudah mewakili, artinya yang pernah juga beberapa mungkin Ibu sampaikan, semoga tidak bosan ya, artinya saling mengingatkan ya, kita implementasikan Quran Surat Al-Asr-nya ya, terutama kita berada di bawah naungan FAI. Jadi intinya lebih kepada semua sudah dijelaskan juga tentang bimbingan, konseling.
Kemudian nanti berikutnya lagi kita tahu memang pada apa ya, tataran implementasi atau aplikasi menerapkannya seperti apa tadi. Makanya tadi Pak Agus sangat smart. Bu, saya masih ini antara ini masuknya kelompok apa klasikal seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk tugasnya kelompok tadi Pak Labib dan Anaya sama siapa tadi? Naurah ya. Naurah, kemudian satu lagi siapa tadi? Rahma, Bu. Oh iya, iya. Uti Rahma. Tentang konsep dasar BK yang memang sudah disampaikan juga di sebelumnya. Nah, untuk pekan depan juga sudah berganti tema lagi. Tak terasa ya pertemuan sudah mau masuk ke 5, di pertemuan ke-7 itu UTS Ahi dan Uti. Mohon persiapkan dari materi yang Ibu share dan juga dari berapa presentasi atau diskusi dengan teman-teman baik individu ataupun kelompok. Jadi nanti terlihatnya indikator keberhasilan mata kuliah BK dilihat dari hasil jawaban Ahi dan Uhti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah ya. Mungkin Rahma bertepatan juga yang individu ya? Sebentar Ibu cek. Dewi Rahma, tapi Ibu Dewi. Bu Dewi ya? Bu Dewi individu udah siap Bu Dewi? Karena Ibu juga sampaikan ketika secara tertulis belum siap atau misalkan secara formal PPT atau makalah, tapi kita paham garis besarnya atau inti tema, inti dari materi tersebut, boleh disampaikan. Seperti tadi Ahi Andre, secara materi soft file itu belum, tapi setidaknya menyampaikan garis besar bahwa membimbing pribadi itu seperti apa. Jadi memang yang dibutuhkan juga seperti itu. Artinya kita tidak, memang itu sebagai syarat juga. Artinya kita membuat karya atau tulisan tugas dan kita mempresentasikan. Tapi kalau belum, tapi kita sudah baca karena belum sempat dan lain sebagainya, akhirnya kita siap untuk menyampaikan garis besar atau tujuan dari materi yang kita dapatkan tersebut. Ya. Bu Dewi sudah siap, Bu Dewi? Bu Dewi masih hadir, Masih, Bu. Ya, Afwan. Kalau dari segi upload, nama Bu Dewi belum ya? Belum upload tugas ya? Belum, Bu. Boleh izin. Oh, itu enggak, Bu. Soalnya tugasnya ketinggalan di sekolah, Bu. Oh, itu ya kopinya. Maksudnya? Iya. Oh, belum. Oh, nggak bisa, Iya, nggak saya disimpan ngerjain di di drive komputer itu ya, jadi sekolah. nggak bisa buka. Oh, baik, boleh. Berarti Bapak Ibu semuanya berarti capaian, atau kalau Ibu paham Bu Dewi garis besarnya seperti yang tadi Ana sampaikan. Nah iya, yang tadi Ibu sempat ini kan, japri ke Ibu ya, ke Ana tentang psikis konseling. Bu. Itu penting sekali. Jadi terutama psikisnya saat ini konseling Ibu adalah Ahi Uhti semuanya sebanyak 41 atau 42 orang ya. Ibu harus memahami psikis, makanya jangan lebih dari jam 21.40. Karena sudah bisa terlihat nih secara fisik dan psikisnya sudah bisa ditembus sedikit maksudnya. Sedikit bisa ditembus, ada yang sudah tingkat, oh iya Bu setuju closing, oh enggak Bu tunaikan aja supaya pekan berikutnya sudah ganti lagi kelompok lain. Benar memang ya, jadi ada beberapa varian seperti itu. Ya, gimana? Maaf Bu. Iya Pak Agus. Sebelum closing ini ada sesuatu yang saya masih penasaran untuk kepingin diungkapkan. Iya Pak Agus. Barusan kan kita udah dengarkan penjelasan dari teman-teman Ini dikit lagi mengenai bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kemudian bimbingan pribadi. Saya di sini kepingin mencoba memposisikan bahwa saya adalah seorang konselor gitu. Misalkan saya seorang konselor, terus kemudian tema yang kita angkat, anggaplah contohnya seperti tadi, yaitu tentang masalah tugas yang menumpuk sehingga ada mahasiswa yang pusing. Kalau seorang konselor tentunya kan nggak langsung memberikan solusinya. Kayak tadi kan teman ada yang bilang semangat, terus kemudian ada yang bilang doa, ada juga yang bilang ya mungkin juga ada yang kepikiran ya ngopi aja gitu ya biar nggak pusing gitu. Kalau
kalau saya pribadi mungkin kayak tadi ada tahapannya. Jadi sebelumnya kita buat semacam bimbingan klasikal kayak tadi yang Ibu praktekkan satu kelas, kita tanyakan dulu kenapa kok bisa pusing. Tentunya nanti kan masing-masing mahasiswa punya jawaban yang berbeda. Ada yang berkaitan dengan masalah waktu, ada yang mungkin pusingnya karena beratnya tema yang diangkat, misalkan gitu. Kalau waktu dia nggak masalah, waktu ada, tapi temanya berat banget untuk dibahas, misalnya gitu. Atau faktor-faktor yang lain. Nah dari sini baru kita bisa lakukan bimbingan kelompok. Kita kelompokkan, kemudian satu kelas kita BKPI kita kelompokkan mana mahasiswa yang terkendala masalah waktu, kemudian mana yang terkendala dengan masalah beratnya tema. Nah, terus ternyata dari sekian banyak mahasiswa ada yang punya masalah khusus. Misalkan masalah keluarga atau kayak tadi masalah mood, tekad yang dibilang sama Mas Andre. Nah, itu berarti dia perlu bimbingan pribadi. Individual. Berarti bisa kita ajak diskusi hanya 4 mata misalkan. Memang kenapa sih keluarga kamu kok bisa sampai akhirnya berdampak kepada tugas-tugas kuliah misalkan gitu. Atau kayak tadi mood tekad, ya saya males, saya nggak ada tekadnya. Nah kita bantu untuk dia bisa melakukan bimbingan pribadi pada dirinya dia sendiri supaya dia bisa menyemangati dirinya dia sendiri, meningkatkan tekadnya. Nah itu tadi mungkin contoh-contoh dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan pribadi yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman. Nah, baru kita sebagai konselor memberikan solusinya sesuai dengan apa yang tadi sudah kita lakukan. Gitu. Dari kelompok yang waktu tadi, terus kemudian dari kelompok yang tema yang berat tadi. Nah, itulah baru konselor memberikan solusi. Seperti itu mungkin gambarannya, Bu. Iya betul Pak Agus. Jadi faktornya misalkan apakah intrinsik atau ekstrinsik, faktor-faktor yang dialami oleh konseli atau klien kita. Alhamdulillah sebenarnya belum Ibu simpulkan, Pak Agus sudah paham. Beri apresiasi buat Pak Agus dan yang lain semuanya ya, apresiasi untuk kita semuanya ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah walaupun semakin malam ternyata semakin semangat ya. Ya alhamdulillah. Mau closing? Oh nanti nanti. Oh alhamdulillah seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak Agus, mudah-mudahan Pak Agus dan bapak-bapak yang lain, Pak Guru dan juga yang lain yang tidak Ibu sebutkan bisa menjadi tutorial teman sebaya atau artinya teman curhat teman sebaya. Tapi bukan berarti curhat terus ya. Kita mempraktekkan itu ya Allah Apon udah pakai helm aja. Bu gurunya masih di sini. Ya Allah, belum closing Ujang. Baik-baik, Ayuti. Insya Allah semuanya paham? Paham ya? Paham, Bu. Semakin semangat, semakin membuka Insya Allah, Bu. pikiran. Ya, insya Allah ya. Mary semangat Mary, Bu Enda, Anita, Uti Anaya, Halimah, Zahra, kemudian Syifa, Adi, Muhyiddin, semuanya yang boleh Ibu panggil satu-satu ya. Khususnya Ahisoni yang bekerja, keep your spirit semuanya ya. Baik, untuk seperti biasa kita butuh untuk dokumen yang mau ngambil Pak Agus atau Ibu. Pak Agus aja. Pak Agus pakai laptop kan? Iya Bu, saya pakai laptop. Bisa untuk ini nanti buat ke Ibu apa absensi? Bisa Bu. Biasa foto dulu kita, biasa. Ayo, on cam semuanya. Harus tetap ceria walaupun sudah menuju jam 22. Baik. Agus kasih aba-aba Pak Agus. Saya hitung mundur ya. Boleh. Jangan jauh-jauh mundurnya ya, nanti keburu sampai UPB. 1, 2, 3. Ya, satu lagi ya. Katanya mundur. Baik, 3, 2, 1. Iya, sudah. Sekarang maju mundurnya gimana? Ketawa dah. Baik, Maju, kalau mundur, gitu cantik. kita sama-sama akhiri ya. Ibu ucapkan jazakumullah khairan, tetap semangat semuanya, sehat walafiat semuanya insya Allah.
Thank you for your attention. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah bertemu di pertemuan hari Ahad mudah-mudahan ya, dan hari-hari berikutnya semuanya dalam rahmat Allah, sehat walafiat. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, 5 semuanya. Don't forget video rekamannya ya. Ya, Bun. Tapi insya Allah hadir semua ya. Iya, Bu. Semua, Bu. Biar Bu. Untuk Ahi Ahmad masih punya tunggangan sama Ibu.